Mampu lewati badai, Yakub F. Ismail diminta kembali Nakhoda IMO Indonesia. Sejak berdirinya organisasi pemilik media online yang diberi nama Ikatan Media Online atau IMO Indonesia di bawah komando Yakub F. Ismail pada tanggal 27 Oktober tahun 2017 silam, IMO terus diterpa berbagai badai hambatan, intervensi serta berbagai ujian berat lainnya. Bahkan, saat usia IMO masih seumur jagung, sejumlah pendirinya terlihat pesimis dan mundur. Gelombang dan badai yang menerpa IMO Indonesia ini tak saja terjadi di pusat, tetapi juga melanda ke hampir seluruh pengurus provinsi, yang disebut Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW. Namun, bukan Yakub namanya jika ia menyerah begitu saja, sebab berbagai upaya dan strategi yang dilakukan untuk dapat melewati badai ini, terus ia lakukan. Tepat hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, IMO Indonesia melaksanakan Musyawarah Nasional atau Munas, di Ibis Tamarin Hotel Jakarta, kawasan Gondangdia Jakarta Pusat dengan mengusung tema, Tumbuh Lebih Cepat, Berkembang Lebih Pesat. Meski digelar cukup sederhana, acara yang sekaligus menandakan IMO telah berusia 5 tahun ini dihadiri langsung oleh Dewan Pembina Andi Chandra, Yuspan Zaluku, serta Dewan Penasehat Letjen Purnawirawan Joni Supriyanto, sejumlah tokoh nasional dan para ketua DPW dari berbagai provinsi. Kedepannya, pelaksanaan kegiatan ini untuk lebih meriah. Setelah melalui mekanisme seperti yang diatur dalam ADART, para pemilik suara menyatakan masih meminta Yakub F. Ismail untuk kembali menjadi Nakhoda IMO untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027 mendatang. Penetapan Yakub F. Ismail sebagai Ketua Umum IMO Indonesia itu dibacakan Ketua Sidang Munas, M. Nasir bin Umar, disaksikan langsung Dewan Pembina, Andi Chandra. Sudah lama saya mencari Dari Munas tersebut, Saudara Hondro yang sebelumnya menjabat Ketua DPW IMO Provinsi Riau dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal, menggantikan M. Nasir bin Umar yang kini menempati posisi Wakil Ketua Umum bersama Ketua DPW Sumatera Utara Syafrul Daulay dan Ersan yang sebelumnya merupakan Ketua DPW Bengkulu. Sedangkan posisi Bendahara Umum dipercayakan pada Helex Wirawan didampingi Riki Fermana, yang sebelumnya menjabat Ketua DPW Provinsi Bangka Belitung. Amin Prawira. Ketua DPW Nusa Tenggara Timur, Roni Banase juga ditarik ke DPP mendampingi Saudara Hondro, menjadi Wakil Sekretaris Jenderal. Sementara itu, untuk posisi Ketua Bidang juga terjadi perubahan formasi. Ketua DPW Provinsi Sumatera Barat, Amin Pratikno juga ditarik ke pengurus DPP sebagai Ketua Bidang Pengembangan Organisasi atau OKK. Pada posisi Ketua Bidang Advokasi, dipercayakan pada Ketua DPW Provinsi Sumatera Selatan, Abi Samran. Dan untuk Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, dipercayakan pada Arif dari DPW Jawa Timur. Sedangkan pada bidang pengembangan usaha, dipercayakan pada Arthur Marajohan Siregar yang sebelumnya merupakan Ketua DPW Provinsi Jawa Barat. Ikatan Media Online Indonesia 2022-2027.
Emo Indonesia ini menjadi bagian yang penting dalam mencerdaskan bangsa dan menumbuhkan kemandirian dalam berbudaya. Dukung oleh pengguna smartphone di Indonesia sekitar 162 juta pengguna. Kemudian jumlah warga negara Indonesia yang pada hari menjadi urutan keempat di dunia setelah China, India, Amerika. Jumlah penduduk kita hari ini cukup besar, sekitar 275 juta orang. Dari yang sebelumnya orang mendengarkan radio, kemudian berubah menjadi nonton TV, dari media cetak kemudian menjadi ke media online. Era digitalisasi ini tidak saja mempengaruhi gaya hidup, tetapi mengakibatkan derasnya informasi mengalir ke setiap orang. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita sepakat dengan organisasi EMO yang kita bentuk ini, maka tidak bisa dipungkiri bahwa menjalankan program organisasi bukanlah suatu hal yang mudah. Karena tantangan ke depan dengan penuh persoalan yang kompleks akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses harmonisasi, sinkronisasi, dan pencapaian tujuan bersama organisasi EMO itu. Pada sore hari ini saya bangga bersama saudara-saudara yang hadir di sini. Apapun kondisinya atau situasi masih pandemi COVID, tapi kita ini adalah orang-orang sesat di jalan yang benar. Paham kan? Kita ini orang sesat, tapi lebih kepentingan media, informasi, kita di jalan yang benar. Bahasa saya aneh ya, mereka yang membuat. Saat ini zaman semakin terbuka, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk membuka akses informasi melalui komputer atau internet tersebut. Baik dari segi waktu maupun segi jarak, inilah sesungguhnya cita-cita pers dalam menjalankan perannya dalam mengawal peradaban umat manusia. Dan saya merasa bangga dengan peran sosialnya saat ini yang bersinggungan langsung dengan dunia media. Karena peran itulah saya berbuat pada sektor pembangunan bangsa dan negara. Sebab peran pers sudah tidak dilakukan lagi. Pers yang membentuk informasi saat ini jadi terbuka bagi siapapun. Maka saya ucapkan selamat Munas pertama atau yang ke-1. Saya berharap ke depannya untuk terus memperbaiki peran pers pada masa-masa yang akan datang. Dan hal tersebut tergantung kepada insan pers, terutama pada wartawan dan pemilik media. Tentu masih banyak yang perlu diperbaiki, karena tantangan akan selalu muncul di kemudian